Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bertemu lagi dengan saya Kalki Sonia dari jurusan Akuntansi 5F dengan NIM 305. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yaitu audit evidence, yaitu bukti audit. Dalam bab 3 dan 4 kemarin telah dijelaskan mengenai pertimbangan risiko audit dan risiko menilai kerahasiaan. Dalam bab ini itu mendiskusikan secara terperinci mengenai prosedur pengumpulan bukti. Untuk lebih jelasnya, yuk ke slide selanjutnya. Untuk yang pertama ada assertions, yaitu pernyataan. Merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu disiapkan untuk memberikan pandangan yang benar dan adil tentang entitas dan operasinya. Auditor itu menggunakan asersi untuk transaksi, saldo akun, penyajian, dan pengungkapan menilai risiko salah saji material saat merancang prosedur auditnya. Lalu di sini terdapat gambar 5.1, yaitu menunjukkan asersi yang digunakan untuk transaksi dan peristiwa, termasuk item laporan laba rugi untuk satu periode akuntansi. Pada gambar ini ada occurrence atau kejadian, yaitu auditor itu mencari bukti untuk memverifikasi bahwa transaksi tercatat seperti pendapatan atau beban terjadi dan terkait dengan entitas. Asersi ini tuh penting, terutama jika auditor yakin bahwa terdapat beberapa transaksi yang sebenarnya tidak terjadi tetapi dicatat. Contohnya itu penjualan palsu. Lalu ada completeness yaitu kelengkapan. Yaitu menguji kelengkapan ini tuh sangat penting jika terdapat transaksi yang seharusnya dicatat tapi malah tidak dicatat. Contohnya itu kayak biaya yang timbul tapi tidak dicatat untuk memperkecil suatu biaya itu. Lalu ada akurasi, yaitu keakuratan. Asersi ini sangat penting karena untuk mencari tahu resiko bahwa jumlah yang dilaporkan itu tidak akurat. Lalu cut off. Cut off ini auditor itu mencari bukti bahwa transaksi telah dicatat di periode akuntansi yang benar. Biasanya ini untuk akhir tahun. Lalu ada klasifikasi, yaitu auditor itu memastikan bahwa transaksi telah dicatat dalam akun yang benar. Lalu untuk gambar 5.2 ini, asersi yang digunakan saat menguji item-item neraca. Yang pertama ada existence, yaitu menguji keberadaan. Ini tuh memverifikasi aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu ada rights and obligation, yaitu hak dan kewajiban. Yaitu memverifikasi bahwa aset itu dimiliki entitas dan kewajiban yang dicatat mewakili komitmen entitas. Selanjutnya ada completeness, yaitu kelengkapan. Ini itu untuk memverifikasi aset, liabilitas atau utang, dan ekuitas yang telah dicatat. Lalu yang terakhir ada valuation and allocation, yaitu penilaian dan alokasi. Auditor mencari bukti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas telah dicatat pada jumlah yang sesuai dan dialokasikan ke buku besar yang benar. Lalu selanjutnya ada gambar 5.3. Gambar 5.3 ini itu menunjukkan daftar asersi untuk presentasi dan pengungkapan. Pada jenis bukti audit, yang pertama ada bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit.
Kualitas bukti yang dikumpulkan itu akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Pada gambar 5.4 ini ditunjukkan bahwa resiko inherentnya itu tinggi, resiko pengendaliannya tinggi, resiko deteksinya rendah, dan buktinya tinggi. Jika ada risiko signifikan bahwa akun telah saji dan sistem kontrol internal klien tidak dianggap efektif dalam mengurangi risiko tersebut. Risiko deteksi ditetapkan sebagai bukti berkualitas rendah dan lebih tinggi dikumpulkan saat pengujian substantif. Lalu selanjutnya pada gambar 5.5, pada risiko inherentnya itu rendah, risiko pengendaliannya rendah, risiko deteksinya tinggi, dan buktinya itu rendah. Jika terdapat risiko rendah bahwa akun telah saji dan sistem kontrol internal klien dianggap memadai untuk akun tersebut, risiko deteksi ditetapkan sebagai bukti berkualitas tinggi dan kurang berkualitas tinggi saat melakukan pengujian substantif pada akun tersebut. Lalu pada jenis ini terdapat konfirmasi eksternal. Surat konfirmasi bank adalah permintaan informasi mengenai jumlah uang tunai yang disimpan dalam bank, rincian pinjaman dengan bank, rincian jaminan aset yang dibuat untuk menjamin pinjaman dan suku bunga yang dikenakan. Konfirmasi eksternal ini tuh dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal ini dapat dikirim ke yang pertama kepada bank klien, yang kedua pengacara, yang ketiga pemberi pinjaman dan debitur, lalu yang keempat pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien, yang kelima adalah pemasok, lalu yang keenam pemberi pinjaman klien. Pada nomor 5 yang 6 ini tuh biasanya jarang dilakukan atau jarang diberi konfirmasi internal. Lalu jenis selanjutnya yaitu ada documentary evidence, yaitu bukti dokumenter. Bukti dokumenter ini tuh meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Dokumen ini biasanya dihasilkan secara internal dan eksternal. Secara internal itu dihasilkan oleh klien dan eksternal dihasilkan oleh pihak ketiga. Lalu selanjutnya ada representasi, yaitu pertimbangan khusus untuk litigasi dan klaim mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Jika auditor percaya bahwa ada masalah hukum pada klien mereka, maka surat perwakilan diminta dari firma hukum. Surat perwakilan hukum ini biasanya dikirim oleh klien kepada pengacaranya dan meminta mereka untuk melengkapi surat representasi dan dikirimkan kepada auditor. Lalu selanjutnya ada verbal evidence, yaitu bukti verbal. Bukti verbal ini digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Lalu ada computational evidence, yaitu bukti komputasi. Bukti komputasi ini dikumpulkan saat auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang ada pada laporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah physical evidence, yaitu bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik dari pemeriksaan aset berwujud seperti inventaris dan aset tetapnya. Yang terakhir ada electronic evidence, yaitu bukti elektronik. Bukti elektronik ini didapat dari data yang disimpan dalam komputer klien, lalu file dan email atau dari elektronik yang lain. Lalu selanjutnya ada persuasif bukti audit. Terdapat 3 kategori besar dari bukti yang menguatkan.
Yang pertama ada bukti yang dihasilkan secara internal, yang meliputi catatan cek, salinan faktur, pesanan pembelian, lalu kontrak, jurnal, buku besar, spreadsheet, rekonsiliasi, dan lain-lain. Auditor mendokumentasikan dalam kertas kerja rincian pertemuan mereka dengan manajemen klien dan staf untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis klien dan sistem kontrol internal. Lalu yang kedua ada bukti yang dibuat secara eksternal dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal dipegang oleh klien termasuk faktur dan pernyataan pemasok, lalu ada pesanan pelanggan, lalu ada laporan bank, lalu kontrak, lalu perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Lalu yang ketiga adalah bukti yang dibuat secara eksternal dikirim langsung kepada auditor, yaitu konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, konfirmasi dan representasi, dan penilaian ahli. Lalu selanjutnya adalah using the work of an expert, yaitu menggunakan karya atau pekerjaan seorang ahli. Seorang ahli itu merupakan seseorang dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Yang pertama, yaitu menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Maka mereka itu dapat memutuskan bahwa mereka itu membutuhkan pendapat ahli. Lalu yang kedua adalah menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pengerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Lalu yang ketiga adalah menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor itu menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang keempat adalah menilai objektivitas pakar. Objektivitas ini itu mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat tanpa ada preferensi pribadi. Lalu yang kelima adalah menilai laporan pakar. Laporan pakar itu penting untuk ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut dapat memahami konteks teknis laporan. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab untuk kesimpulan. Auditor itu bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh pakar atau tenaga ahli ini itu dapat diandalkan dan objektif. Lalu using the work of another auditor, yaitu menggunakan pekerjaan auditor lain. Saat menugaskan pekerjaan kepada auditor komponen, rekan perikatan grup akan mempertimbangkan kapasitas auditor lain untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu, rekan perikatan grup akan mempertimbangkan reputasi auditor komponen dan memastikan bahwa mereka adalah anggota dari badan profesional yang memiliki reputasi yang baik. Lalu auditor dapat mendiskusikan prosedur rinci yang akan digunakan dan rekan perikatan grup menelaah kesimpulan utama yang diambil dalam kertas kerja auditor komponen. Lalu yang terakhir adalah prosedur pengumpulan bukti. Prosedur ini dilaksanakan pada berbagai tahapan audit saat menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, lalu menguji pengendalian tersebut melalui pengujian substantif. Lalu, auditor akan memeriksa catatan dokumen untuk berbagai alasan. Untuk bukti perhitungan saldo telah direkonsiliasi, pemasukan telah disepakati dengan keluaran.
dan staf klien diminta melakukan berbagai prosedur ketika tidak ada cara lain untuk menetapkannya suatu proses yang digunakan oleh klien mereka. Lalu prosedur pengumpulan bukti yang dilakukan adalah yang pertama adalah observation atau observasi, yaitu hanya memberikan suatu bukti proses pada saat auditor mengobservasi proses yang dilakukan. Yang kedua adalah penyelidikan. Ini tuh digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien untuk menguatkan bukti lainnya. Lalu recalculation, yaitu perhitungan ulang, yang digunakan untuk memeriksa keakuratan matematis dari file catatan klien. Lalu re-performance, yaitu penambahan sederhana dapat diperiksa menggunakan teknis audit berbasis komputer, yang berarti mengikuti proses yang digunakan oleh klien. Dan yang terakhir adalah analytical procedures, yaitu prosedur analitis untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.